Isabel dan Dewi berbalik di saat yang sama. Mereka juga melihat orang pria paruh baya mengangkat koper dengan senyuman yang patut dicurigai. Di tangannya masih ada secari kertas, seperti sedang mencari pintu rumah. Pria ini kelihatannya berumur 40 tahunan. Pria ini memiliki aura yang anggun dan lembut, sangat mudah untuk didekati. Isabel dengan hanya satu pandangan juga sudah mengerti. Walaupun dandanan pria ini sangat polos, tetapi jam tangan yang berada di tangannya bukanlah sesuatu yang murah. Di kota yang sekecil ini, orang yang sanggup memakai jam tangan Rolex juga tidak banyak. Ada di seberang. Dewi dengan tersenyum menjawab, "Kita adalah tetangga." Pria itu juga melihat arah yang ditunjukkan oleh Dewi. Seketika dia pun terkejut. Dengan sopan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih. Aku baru pertama kali datang kemari, sehingga kurang mengenal daerah sekitar sini." Isabel dan Dewi juga menganggukkan kepala dan tersenyum. Setelah kembali ke rumah, Isabel juga menyuruh semua orang untuk pergi istirahat. Dia menarik ibunya untuk duduk di sofa. Matanya dengan penuh kekhawatiran melihat ibunya. "Bu, apa rencanamu sekarang? Kamu sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga Hosashi. Akhirnya, aku juga tidak tahu. Untuk sementara waktu, aku akan beristirahat dulu." Dewi dengan kecewa tersenyum. Tiba-tiba terbebas dari kerjaan yang selalu padat. Aku juga kebingungan harus berbuat apa. "Baik, kalau begitu kamu istirahat dulu. Tidak peduli apapun, aku akan tetap mendukungmu." Isabel memegang tangan ibunya menghiburnya. Isabel tahu sekarang ibunya pasti sangat sedih. Walaupun sewaktu bercerai dengan ayahnya ada sedikit impulsif, tetapi bagaimanapun pria itu telah menemaninya 20 tahunan. Dengan sesaat, pria itu juga sudah menjadi suami wanita lain. Dia pasti lebih sedih dari siapapun. Isabel membiarkan ibunya tenang sejenak. Dia juga berjalan keluar dari kamar untuk meninggalkan ibunya. Melihat Nando berdiri di depan, seperti ada ucapan yang harus disampaikan kepadanya. Isabel dengan perlahan-lahan berjalan ke arahnya. "Ada masalah?" "Nyonya, sudah selesai diperiksa. Rumah Tuan Hosashi memang menggunakan uang 400 juta yang diberikan oleh direktur untuk membayar uang muka. Tetapi hak milik rumah ini di bawah nama Tiffany." Nando melaporkan dengan suara rendah. Wanita yang menikah dengan Tuan Hosashi sebenarnya di 3 tahun yang lalu sudah mengenalnya. Uang yang sudah disimpan begitu lama oleh Tuan Hosashi, ada sebagian yang dihabiskan untuk wanita ini. Isabel menghela nafas. Terdapat adegan seperti ini.
Tiba-tiba, dia tidak tahu harus mengatakan apa. Semua ini sudah terlalu dramatis. Isabel ada sedikit mencurigai kemampuan matanya. Apakah dia sudah buta? Mengapa dia tidak menyadari ada yang aneh dengan ayahnya? Tetapi, setelah dipikir-pikir, ada benarnya juga. Dari masa SMA, dia sudah tinggal di asrama. Sewaktu masa kuliah, dia juga sangat jarang pulang ke rumah, kecuali liburan. Dia juga tidak mengerti keadaan di rumah. Begitu lama, dia juga tidak pernah mencurigai ayahnya. Pantas saja ayahnya tidak pernah menjaga dia dan ibu. Sebenarnya karena ini. Saat ini, hati Isabel mempunyai kekecewaan yang tidak bisa diungkapkan. Meskipun dia dari awal sudah sangat kecewa pada ayahnya, tetapi melihat semua hal yang sudah dikenalnya untuk waktu lama tergantikan, hatinya pasti sangat sakit. Melihat Nando berdiri diam di sana, Isabel tidak tahan dan bertanya kepadanya, "Masih ada urusan lain?" "Nyonya, direktur sepertinya lusa sudah bisa pulang kemari." Nando dengan suara rendah berkata, "Nyonya, kamu jangan terus membuat direktur marah." "Aku membuatnya marah?" Isabel dengan ekspresi terkejut melihat Nando. "Apa ini? Dia mana mungkin berani membuatnya marah?" Tetapi, sepertinya pria ini sudah tidak menggila untuk beberapa hari. Dari sewaktu dia pulang dari rumah sakit, sepertinya dia sudah normal. Sewaktu dia akan berangkat, dia juga tidak melihatnya emosi. Yang paling penting adalah dirinya tidak mengatakan ucapan apapun yang bisa membuatnya emosi. Nando malah mengartikan jawaban Isabel sebagai balasannya karena dia juga emosi. Jadi dia juga terus berkata, "Sebenarnya hari itu direktur pergi dengan pesawat jam 6 pagi. Karena dia harus membicarakan proyek kerjasama yang sangat penting. Tetapi untuk Nyonya, dia juga mengundur jam terbangnya menjadi jam 2 siang. Pandangan Isabel seketika menjadi gugup. Pantas saja, hari itu dia seperti ada sesuatu hal yang ingin diberitahukannya. Apakah dia ingin memberitahu masalah ini? Benar-benar ya, kalau ada masalah apapun langsung katakan saja. Mengapa dia harus ragu-ragu? Dia juga bukan seorang anak kecil lagi." Tetapi Isabel tidak berani mengatakan perkataan ini. Dia hanya bisa mengangguk kepala dan menjawab, "Sudah tahu." Setelah selesai mengatakan ucapan ini, Isabel berbalik badan berjalan pergi. Nando dengan khawatir melihat punggung belakang Isabel. Mengapa dia merasa Nyonya tidak tahu semua ini? Setelah rumah sebelah selesai berpesta ria, mereka juga dengan bahagia mengetuk pintu tetangga satu persatu. Sepertinya untuk memberi permen pernikahan.
Apakah dia mengira perumahan ini adalah kampungnya? Masih memberi permen satu persatu. Mulut Isabel juga membentuk senyuman sindiran. Dari sewaktu dia mengenal sifat jelas asli Farhan, Isabel juga tidak sanggup menganggapnya sebagai ayah angkat lagi. Isabel bahkan berpikir, untung Farhan bukan ayah kandungnya. Kalau tidak, pasti dirinya sangat malu. Lewat sejenak, bel rumahnya juga sudah berbunyi. PRT rumahnya melihat kamera depan rumahnya dan berkata pada Isabel, "Nyonya, tetangga sebelah mengantar permen pernikahan kemari." "Tidak mau," Isabel dengan dingin menjawabnya. Orang yang tidak tahu malu. Bukankah ini sudah terlalu menyakiti orang? PRT mendengar perintah Isabel dan tidak membuka pintu. Tetapi orang di luar tetap tidak menyerah. Setelah mereka meletakkan permen pernikahan di luar pintu, mereka memutuskan untuk pergi. PRT dengan ragu melihat Isabel. Isabel juga menjawab tanpa mengangkat kepalanya. "Buang ke tempat sampah luar." Sejenak, bel rumahnya berbunyi lagi. Seketika Isabel juga sudah mengamuk. Dia tidak menunggu PRT-nya untuk memeriksa kamera. Isabel langsung membuka pintu. Dengan suara besar, berkata, "Sudah mengatakan tidak mau. Mengapa kamu harus antar Maaf, aku kira kamu..." Setelah Isabel berkata sampai sini, dia dengan malu menarik rambutnya. Yang berdiri di depan Isabel bukanlah orang yang mengantar permen pernikahan, melainkan pria paruh baya tadi yang bertanya jalan padanya. "Ah, maaf, apakah aku sudah mengganggu kalian?" Tetangga sebelah dengan ekspresi tidak nyaman berkata, "Benar-benar maaf, aku baru saja pindah kemari. Ada masalah yang kurang dimengerti. Jadi ingin bertanya pada kalian." Isabel sedikit malu. Di saat ini, Dewi juga berjalan keluar dari kamar. "Isabel, siapa yang datang?" Isabel mendengar suara ibunya. Sejenak juga lega. Dia memutar kepala untuk menjawab ibunya. "Bu, tetangga baru yang datang." "Tetangga yang datang pagi ini." Di saat ini, Dewi juga berjalan kemari, melihat kedua orang ini mempunyai ekspresi canggung. Sejenak dia pun berkata, "Maaf ya, emosi anakku sangat besar. Kalau sudah menyinggungmu, aku meminta maaf." Selama ini Dewi sangat berbaik hati dengan semua orang. Kalau ada permasalahan dengan para tetangga, dia pasti orang pertama yang meminta maaf. Dan karena sifatnya ini, Dewi selalu mendapat nilai yang baik di kampung. Pria ini tersenyum dengan cerah, kemudian memberikan sebotol bubuk kopi yang baru digiling olehnya ke Dewi. "Maaf, aku sudah mengganggu. Ini adalah kopi yang dibawa pulang olehku dari Amerika. Kalau kalian menyukainya, mohon diterima." "Ah, bagaimana mungkin tidak suka? Silahkan masuk." Tiba-tiba Dewi juga malu. Setelah bertahun-tahun bekerja di kampung,
pertama kali berkomunikasi dengan pria asing. Seketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Isabel dengan cepat menghindar, membiarkan pria itu masuk ke rumah. Pandangannya terarah ke pria itu. Nilainya untuk pria itu termasuk lumayan. Dewi dengan kaku mengundang pria itu masuk duduk di sofa. Kemudian menundukkan kepala untuk melihat kopi itu. Tersenyum ringan dan berkata, "My Siweyer, kopi merek ini lumayan bagus." Isabel memandang botol itu. Semua botolnya bertuliskan bahasa Inggris. Apakah ibu mengenalnya? Atau jangan-jangan sebenarnya bahasa Inggris ibu termasuk hebat? Mengapa ibu tidak pernah menyadari masalah ini dari dulu? Ya, waktu aku bekerja di Amerika, aku sangat suka aroma ini. Pria itu dengan tersenyum menjawab, "Ah, lihat ingatanku ini. Aku lupa memperkenalkan diriku. Namaku Mailun. Mohon jangan salah paham dan menganggap nama ini nama Inggris. Aku bermarga Mai, bernama Lun, orang Cina asli. Pekerjaanku adalah arsitek bangunan." Dewi melihat pria itu dengan formal memperkenalkan dirinya. Seketika dia ada sedikit bingung. Bagaimana dia harus memperkenalkan dirinya? Apakah dia harus mengatakan dia adalah wanita kampung yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya? Tidak tahu mengapa, setelah Dewi melihat pria yang begitu baik dan hangat ini, tiba-tiba dia tidak ingin memberitahunya masa lalu. Di saat Dewi bingung, Isabel dengan tersenyum membuka mulut berkata, "Ibuku bernama Dewi." Murah tersenyum. Apakah sangat mudah diingat? Awalnya ibuku mempunyai pekerjaan sendiri. Tetapi karena untuk menjaga aku, anaknya, dan cucunya yang akan datang ini, ibuku mengesampingkan semua pekerjaannya dan fokus menjagaku dan anakku. Seketika Mailun pun bingung. Dia melihat ke arah Isabel. Selamat. Terima kasih." Isabel dengan tersenyum menjawab. Dewi melihat anaknya membantunya. Seketika hatinya pun hangat. Hati yang terkoyak-koyak karena Farhan perlahan-lahan juga kembali tenang. "Aku baru membeli rumah ini. Masih ada begitu banyak barang yang belum dipersiapkan. Jadi sekarang rumahku masih belum ada listrik dan gas. Aku juga tidak tahu nomor telepon pengurus gedung ini. Jadi ingin bertanya pada kalian." Mailun menjelaskan maksud dia kemari. Isabel segera berbalik melihat PRT dan berkata, "Ambil selembar kartu nama pengurus kemari." "Kalau begitu, karena rumahmu belum ada listrik dan gas, maka tidak bisa memasak makan siang. Kalau Tuan Mai tidak keberatan, bagaimana kalau makan di sini?" Dewi dengan tersenyum berkata. Isabel dengan terkejut melihat ibunya. Bukankah ibunya tidak pernah berbicara dengan pria asing? Seketika Isabel juga sadar, bukan ibunya tidak ingin berbicara, tetapi ibunya tidak berani.
Asalkan ibunya berkata lebih dengan pria lain di kampung, maka yang menantinya adalah marahan dari neneknya dan pekerjaan yang tidak ada sehabisnya. Tiba-tiba Isabel sangat mengasihani ibunya. Sekarang akhirnya dia sudah tidak ada larangan ini. Akhirnya ibunya bisa menjadi diri sendiri. Ravindra yang sedang berada di Saudi Arabia juga terus menatap teleponnya. 3 hari telah berlalu. Dia masih belum mengirim satu pesan pun. Ravindra hampir mengira bahwa teleponnya rusak. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Sudah lewat 3 hari tidak ada satu pesan yang masuk. Yang mengikuti Ravindra ke Saudi Arabia adalah asisten lainnya, Juan. Juan juga bingung. Direktur sudah datang ke Saudi Arabia 3 hari. Asalkan ada waktu luang, dia pasti terus menatap teleponnya dan menatap dengan waktu yang lama.